Oke, baik. Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya masuk ya? Oke, minggu depan minggu terakhir ya. Minggu depan minggu terakhir masuk ya, sebelum UTS. Jadi, targetnya untuk minggu ini adalah penyelesaian bab 4 ya. Silakan dilihat di Google Classroom, saya sudah tambahkan laporan bab 4. Jadi di modul ada bab baru, yaitu bab 4 ya. Bab 4. Bab 4 ini bahas tentang bagaimana membuat sistem untuk registrasi user dan aktivasi user ya, dan aktivasi user. Jadi yang sudah kalian kerjakan di tugas 2 dan 1 itu harus dimodifikasi di sini, bab 4 ini, yaitu halaman register atau pendaftaran usernya itu tidak ditaruh setelah login, tapi ditaruh sebelum login ya. Nah, jadi ditaruh sebelum login, jadi semua orang bisa daftar ya, bisa register. Nah, jadi di halaman loginnya nanti ada menu baru yaitu registrasi user. Jadi siapapun orang bisa ngeklik ini, kemudian melakukan pengisian data, ya, nama lengkap, username, password, dan email gitu ya. Kemudian setelah diklik register, dia tidak bisa langsung login ya. Kalau dia login nanti gagal, karena dia harus ngeklik gitu ya, ngeklik email konfirmasi yang dikirim ke emailnya dia. Jadi sistem ini itu memungkinkan untuk mengirimkan email ke user yang baru saja mendaftar. Ya. Jadi nanti kalau diklik register akan ada email masuk ke user yang barusan mendaftar dan dia harus melakukan klik untuk mengaktifasi, ya, untuk mengaktifasi akunnya. Nah, setelah nanti diklik kemudian aktif, baru dia bisa melakukan proses login, gitu ya. Nah, kemudian di sistem ini juga di bab 4 ini saya tambahkan untuk lupa password ya, lupa password. Jadi kalau yang lupa password dia bisa melakukan reset ya. Jadi diklik lupa password, nanti dia tinggal memasukkan alamat email yang terdaftar dan diklik reset password. Itu nanti dia akan dikirimi username dan password yang sudah diacak gitu ya. Username dan password yang sudah diacak. Nah, kemudian dia baru bisa login, nanti. Nah, kemudian ada satu tambahan lagi menu di admin ya. Jadi setelah dia masuk, dia bisa mengganti password ya. Karena kan dia tadi dikirim setelah lupa password kan dia dikirim password acak tuh. Kalau dia lupa. Nah, berarti kan harus diubah. Ya kan? Berarti kan harus diubah passwordnya. Nah, itu ada satu tambahan menu yaitu lupa password edit password gitu ya. Mana ya? Nah, ini. Nah, di dalamnya ada ganti password. Nah, kalau diklik dia akan melakukan pengubahan password. Diubah passwordnya. Nah, saya kira itu standar minimal ya kalau kita bangun web sistem login itu harus ada fasilitas seperti ini ya. Kenapa harus ada email aktivasi? Ya biar tidak ada orang iseng ya. Orang iseng ya, tiba-tiba daftar langsung bisa login itu kan tidak layak ya seperti itu ya. Harusnya dia itu dipastikan dia bukan robot ya. Jadi dia bukan robot.
yang register tuh benar-benar manusia, sehingga dia harus mengkonfirmasi dia punya email ya. Kalau enggak, kalau emailnya palsu kan jelas tidak terkirim kan link aktivasinya. Nah, ini untuk mencegah adanya orang-orang yang mungkin iseng seperti itu ya. Nah, kemudian reset password tadi juga penting karena seringkali user itu kan lupa gitu ya, sehingga kita etikanya kan kita tidak boleh mengganti passwordnya dia. Dia sendiri yang harus mengganti dan dia sendiri yang tahu passwordnya. Kita sebagai admin server itu tidak berhak untuk mengetahui password dia. Ya. Etikanya kan seperti itu. Nah, sehingga dilakukan reset passwordnya juga otomatis gitu. Nah, apa perubahan besar yang diterapkan di bab 4 ini ya? Yang jelas ada view baru ya, ada view atau halaman baru untuk melakukan registrasi ya. Kemudian ada view baru untuk melakukan reset password, lupa password, ya kan. Nah, kemudian penambahan beberapa link ya seperti ini yang saya kasih kuning itu yang berbeda dari script sebelumnya gitu ya, atau tambahannya itu ya. Nah, tapi dicek lagi aja ya, dicek lagi, diteliti mana yang harus diedit gitu ya. Kemudian yang pasti berubah adalah di fungsi out controllernya ya. Di fungsi out controllernya menjadi sangat kompleks ya. Nah, ini yang saya kasih warna berbeda itu yang fungsi-fungsi baru atau metode-metode barunya. Contoh metode fungsi untuk menghandle register, halaman register user ya. Nah, berarti ada mengarah ke view baru, register page, kemudian ada fungsi untuk memproses pendaftaran ya. Nah, ini yang warna hijau ini, kalau dilihat di sini ya normal seperti biasanya ya, cuma ada enkripsi di sini. Nah, jadi kalau user itu memasukkan passwordnya dia, kalau kemarin kan kita langsung pilih password verify gitu ya. Misalkan passwordnya admin, username admin, passwordnya admin. Kalau kemarin password admin itu kan langsung kita pilih di di PHP MyAdmin itu kan dipilih yang password verify. Nah, secara script, secara coding ya, secara coding PHP, password verify itu dihasilkan dari fungsi password hash ini. Jadi plain text-nya apa atau password-nya apa di dalam kurung ini, kemudian dienkripsi dengan fungsi password underscore hash. Nah, kan gitu. Ya kan, dienkripsi dengan password underscore hash. Nah, ini akan menghasilkan karakter enkripsi yang ada di tabel kalian itu, yang password verify itu. Ya. Nah, jadi kemudian di sini juga ada tambahan 2 kolom, ya. Sorry, 3 kolom malahan ya. Nah, coba dilihat di awal-awal bab itu, kalian harus melakukan redesign lagi ya, di redesign ya, nggak perlu dihapus, tapi ditambahi kolomnya, yaitu kolom flag, email, token, dan date register ya. Silakan diubah menggunakan PHP MyAdmin atau yang lain, kemudian tipe datanya seperti ini ya, INT, varchar, dan timestamp-nya ini. Date registernya di set default-nya jadi current timestamp dan ekstranya on update current timestamp. Artinya ketika ada insert data baru dia langsung otomatis dicatat waktunya saat itu ya oleh database ya, oleh MySQL. Nah, flag untuk apa? Flag nanti isinya adalah 0 atau 1. Maksudnya apa? Kalau dia barusan register langsung otomatis di set isinya adalah 0 ya. Kalau dia sudah ngeklik link email konfirmasi, itu nanti diupdate flag-nya jadi angka 1. Nah, sehingga nanti di halaman login-nya ngecek apakah flag-nya sudah 1. Kalau sudah 1 dia boleh login, kalau belum 1 atau masih 0 berarti dia ditolak login-nya. Oke,
Nah, email pasti digunakan untuk email ya, ngirim email. Kemudian ada token. Nah, token ini untuk mengenerate link ya, untuk mengenerate link yang akan dia klik ya. Jadi linknya nanti untuk setiap user akan unik ya, akan unik. Tidak boleh sama. Kenapa dibuat token gitu? Karakternya kan jadi panjang ya kalau token gitu. Ya biar tidak mudah ditiru orang lain gitu ya. Kalau orang lain tahu, kalau token ini kan agak susah dihafal ya. Kalau orang lain mau mengaktifkan itu juga agak susah. Karena dia harus mengingat token yang sangat panjang. Nah, tujuannya seperti itu. Ya, jadi berubah ini dari tabelnya berubah, kemudian ada penambahan banyak fungsi-fungsi ya. Fungsi-fungsi untuk register ya. Kemudian ini juga ada fungsi untuk mengirim email ya. Nah, ini yang baru kan. Jadi setelah dia dicatat di database ya, kemudian dia dikirimi email. Ya, makanya ini dia memanggil fungsi send confirmation. Nah, kalau dilihat di sini fungsi send confirmation, ini kita pakai fungsi PHP mailer ya untuk mengirim email. Nah, kita tinggal melakukan konfigurasi ya. Ini saya masih kasih kalian alamat email dari perusahaan ya. Jadi nanti ya setelah praktek ke depan nanti kamu boleh edit sendiri ini pakai email kalian sendiri. Bahkan pakai Gmail juga bisa. Kalau ini dia pakai email perusahaan gitu ya. Saya buatkan dulu ya. Ini intinya skrip ini dicoba langsung bisa ya. Karena emailnya ini email aktif ini. Nah, jadi pengirimnya siapa, kemudian teksnya ini, selamat bergabung. Nah, silakan Anda aktifasi dengan klik di sini. Nah, kalau dilihat di sini, link untuk melakukan klik di sini itu adalah sebuah URL ya. Sebuah URL /activate/ nah ini MD5 kode pengamanan. Nah ini kan, jadi linknya itu dibuat unik ya. Linknya dibuat unik. Oke, itu untuk email yang aktivasi ya, untuk email aktivasi. Kemudian setelah dia klik ya, ada email masuk, diklik sama si user, dia akan diarahkan ke fungsi ini ya, fungsi activate dengan membawa parameter token tadi ya. Jadi token yang di-generate tadi akan dimasukkan ke sini, dicek apakah token ini ada di dalam database, apakah ada di dalam tabel, dan apakah flag-nya masih 0 ya gitu kan. Jika flag-nya masih 0 kan berarti belum diaktifkan ya. Nah, kalau flag-nya udah 1 berarti dia tidak akan diproses karena sudah pernah diaktifkan. Jadi sistem ini memungkinkan untuk ngecek apakah dia itu mengaktifkan lebih dari 1 kali. Jadi dia kalau sudah pernah aktif, maka dia kalau ngeklik link itu akan kadaluarsa atau tidak bisa diklik lagi atau nggak bisa apa ya, kalau diklik dia tidak akan mengaktifkan lagi kalau sudah aktif gitu. Ya, jadi ini dicek flag-nya apakah sudah 1 atau masih 0. Jika masih 0, maka kita akan men-set flag-nya menjadi 1 gitu ya. Ya, gitu ya. Jika masih 0, jika user ini true gitu ya. Jika query-nya ini true, maka dia akan mengeksekusi baris ini kan gitu. Nah, if string user itu maksudnya if string user sama dengan true gitu ya. Atau jika syarat ini benar, maka dia akan melakukan update kolom flag menjadi 1. Begitu ya. Nah, kemudian dikasih peringatan di situ Anda berhasil mengaktifkan akun. Silakan login sekarang gitu. Itu untuk fungsi aktivasi. Kemudian ada juga fungsi untuk lupa password ya. Kalau dia ngeklik lupa password, dia akan diarahkan ke view atau halaman untuk lupa password. Kemudian kalau dia mengisikan email, kemudian dia klik reset, dia akan memanggil fungsi lupa password. Apa itu di dalam fungsi lupa password? Isinya adalah dibuatkan password baru dan dikirimi email untuk login dengan password itu, gitu ya. Nah ini, di sini ada generate new random password. Jadi kita kasih dia passwordnya random, ya.
Iya dong. Jadi kan kita etikanya tadi kan kita nggak boleh membikinkan password. Jadi kita buatkan password yang random aja. Ya, kita nggak boleh tanya Pak passwordnya apa. Yaitu menyalahi etika gitu ya. Password yang diminta apa? Nah, itu nggak boleh. Sehingga kita kasih dia password random biar nanti dia ganti sendiri gitu loh ya. Jadi kita kasih random password, kemudian passwordnya harus di hashing ya, di password verify lagi. Jadi password verify itu munculnya dari sini ya teman-teman ya. Nah ini penting sekali kalau nanti kalian tugas akhir atau skripsi, kalau ada dosen penguji tanya ya, login logoutmu itu pakai enkripsi apa dan di mana kamu melakukan enkripsi password ya, jawabannya ada di baris kode ini ya. Jadi password verify ini adalah untuk melakukan enkripsi password menggunakan metodologinya pakai password verify dan metode enkripsi itu banyak, ada MD5, ada SHA ya, ada password verify itu yang bawaannya PHP itu yang itu ya. Banyak sekali mahasiswa itu tidak bisa menjelaskan karena dia biasanya menggunakan Laravel ya. Kalau menggunakan Laravel ya itu karena kalian tidak sama sekali tidak melakukan coding ya, sehingga tidak tahu dalemannya seperti ini ya. Kalau di CI ini kita masih sangat ini ya, diberikan keleluasaan untuk mendesain ya dan melakukan coding. Sehingga kita tahu logic dari aplikasi kita ya. Nah, kalau di Laravel kalian harus buka dulu, harus dicari itu karena dia terlalu magic ya. Sehingga kita nggak tahu posisi script untuk melakukan enkripsi itu di mana, itu nggak tahu defaultnya ya. Tapi kalau gini kita desain sendiri ya kita tahu. Kemudian kita melakukan pengiriman password yang baru ke emailnya dia ya. Nah, dengan peringatan ini sebuah password telah dikirimkan. Nah, dia akan memanggil fungsi PHP mailer lagi untuk mengirimkan email ya ke user itu tadi ya. Yang diisi daripada emailnya adalah ini kan. Berikut adalah data akun Anda, gunakan login berikut untuk login ya. Jadi kita kirimi username-nya yang lama, passwordnya yang baru gitu ya. Nah, tolong segera ganti. Jadi nanti harusnya ditambah tulisannya. Tolong segera ganti setelah login gitu ya. Nah, ini. Nah, ini fungsi yang untuk mengganti password setelah dia login ke dashboard. Ya. Jadi sama ya, fungsi ganti password. Nah, karena fungsi ganti password ini edit ya. Kan dia mengedit dari password yang sudah ada. Sehingga agak panjang nih, kita harus mengcapture atau mengambil data username password yang sudah ada ya. Nah, ini untuk menghandle itu kita mengambil data dari tabel, kemudian setelah diambil baru bisa diedit. Nah ini kan proses diedit, kemudian kita klik edit ganti password, dia akan mengarah ke sini ya, ke fungsi proses ganti password ya. Dicek lagi, agak panjang di sini karena ini bagus banget ya, ini ngecek 2 kali, misalkan username passwordnya harus dimasukkan 2 kali ini. Nah ini kan password terakhir apa, password barunya apa, ini dicek ya. Sama seperti standar aplikasi-aplikasi sekarang itu kan gitu. Kita harus masukkan password terakhirnya ya. Jadi kan logikanya ini untuk keamanan gitu loh. Jadi kalau ada orang iseng bisa login tapi dia nggak tahu password terakhirnya ya nggak bisa ganti password. Untuk memastikan bahwasanya Anda adalah pemilik password sebelumnya. Nah, kan gitu. Nah, ini dicek di sini ya, dicek apakah benar password sebelumnya tadi, apakah benar. Jika benar baru boleh diteruskan query untuk melakukan update password baru ya. Nah, itu ya. Nah, agak panjang. Kemudian yang penting juga ini di bagian ini kalian harus men-setting bagian ini ya.
melakukan edit file pada file email.php di dalam folder app config. Jadi di dalam folder app config itu ada sebuah file namanya email.php. Nah, teman-teman tinggal melakukan setting ya, di situ variabel-variabel yang masih kosong disetting, misalkan di bagian yang saya kasih warna kuning itu ya, diganti menjadi seperti ini. Nah, nanti kalau teman-teman sudah punya email yang siap ya, kalau Gmail bisa, tapi harus melakukan beberapa konfigurasi ya. Nah, nanti kita bahas sendirilah. Kalau punya email yang corporate ya, yang sudah punya hosting email, ini bisa langsung dimasukkan ya. Kita pakai SMTP ya, service SMTP. Email kita apa? Server email kita apa? Kemudian username email kita apa? Password email kita apa? Ada di sini. Ya. Nah, ini punya saya ya. Nanti nggak apa-apa dipakai ini nggak apa-apa. Kemudian port untuk pengiriman email SMTP itu 465. Nah, ini biasanya nanti tergantung dari mail server yang kalian miliki. Ya. Kemudian tipe pengirimannya bisa plain text atau bisa HTML. Kalau HTML teman-teman bisa mendesain email nanti body emailnya bisa kalian desain pakai HTML. Ya. Nah, dipastikan pada baris berikut ini ya. Ini diganti seperti ini. Kemudian yang terakhir pastinya adalah penyesuaian roots ya. Nah, di sini saya tidak tuliskan roots secara lengkap karena pasti berbeda dengan teman-teman kalian ya. Teman-teman yang kalian lakukan kemarin. Nah, ini saya cuma kasih bahwasanya ada root baru yang untuk register tadi. Ya, itu tadi ada register user, ada proses register, ada proses aktivasi, ada proses lupa password gitu kan. Ini tidak harus login, berarti dia ditaruh di luar ya. Sama seperti routing untuk login itu. Nah, yang beda adalah routing untuk ini ya, untuk ganti password dan proses ganti password. Karena ini kan dilakukan setelah login. Sehingga dua routing ini harus kamu masukkan di dalam routing login ya, di dalam routing login, di dalam grup admin itu. Ya, nah, jadi dia hanya bisa diakses setelah login. Itu. Oke, saya kira itu ya penjelasannya. Ada pertanyaan mungkin? Nah, bab 4 ini saya kasih waktu 1 minggu ya. Jadi sampai minggu depan ya. Sampai minggu depan. Minggu depan kita masih minggu depan tanggal merah ya. Ya, nggak apa-apa. Tanggal merah pun tetap pengumpulan tugas ya. Ya. Jadi silakan dimasukkan nanti di bab 4 di sini ya. Ini saya kasih waktu 1 minggu dari hari ini. Kemudian untuk UTS-nya nanti pakai yang ini ya. Jadi UTS nanti saya tidak ada tatap muka, kalian tinggal absen aja. Tapi kalian wajib melakukan upload dokumen rencana proyek. Ya, karena ini PBL, Project Based Learning yang saya sampaikan di awal. Kalian punya tugas di mata kuliah analisis perancangan dan mata kuliah konten kreatif digital ya. Nah, hasil pekerjaan di dua mata kuliah itu tolong dijadikan satu dalam sebuah dokumen Word, nanti di PDF ya. Yang saya tahu kalian lagi bikin apa, flow diagram ya, atau flow chart mungkin ya, di mata kuliah ini, dan kalian lagi mendesain Figma ya, di mata kuliah konten kreatif. Nah, itu tinggal di capture, masukkan di dalam laporan Word gitu ya, dalam bentuk Word. Kemudian nanti silakan di PDF dan di-upload di sini untuk saya masukkan sebagai UTS gitu ya. Oke, kira-kira begitu ya. Ada pertanyaan mungkin? Oke, saya Permisi, tunggu Pak. kalau ya, Rizka ya. Izin bertanya, untuk tampilan web loginnya itu harus di bootstrap, didesain juga tidak, Pak? Mas. Ya di bootstrap aja. Kamu kan terakhir sudah membootstrap ya. Yang terakhir kan sudah ada tampilannya, yaitu dilanjutkan aja. Jadi itu pakai tampilan ya. Iya, kasih, Saya Pak. tambahin nanti.
Ya. Oke, ada lagi nggak? Silakan dikerjakan dulu aja, kalau ada pertanyaan nanti sampaikan. Ya kita sampai jam 9 lah ya, saya coba set absennya dulu. Nanti saya absen di sini.